Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini gue bakal bawa cerita nih dari Mas Satrio yang tinggal di Cilacap, Jawa Tengah. Mas Satrio akan berbagi pengalaman mengerikannya pada saat ia akan menjalani kegiatan persami sebelum masuk ke salah satu sekolah SMA pada tahun 2009 silam. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Satrio yang udah berkenan bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kala itu, pada tahun 2009, Satrio baru lulus dari sekolah SMP-nya dan akan menginjak bangku sekolah SMA. Otomatis sebelum masuk ke sekolah SMA, ada yang namanya MOS atau masa orientasi siswa. Lokasi sekolah SMA Satrio sendiri tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mungkin hanya berjarak 100 meter aja. Pagi itu, hari pertama Satrio menjalani masa orientasi siswa. Ia berkumpul dan berbaris di lapangan sekolah. Mereka saling berkenalan. Ada beberapa teman baru yang Satrio kenal. Dan ada juga kawan lamanya semasa SMP. Ya walaupun Mas Satrio sendiri juga malas banget harus menjalani masa orientasi siswa seperti ini. Mungkin lebih ke malu ya, karena diharuskan menuruti apa kata kakak pembimbingnya. Walaupun agak kesal juga karena permintaan kakak pembimbingnya yang kadang-kadang agak aneh. Tapi ya mau gimana lagi, itu sudah ketentuannya. Singkat cerita, sampailah di hari terakhir masa orientasi siswa di sekolahnya Mas Satrio. Satrio berkata, "Alhamdulillah beres juga mosnya. Malu aku setiap berangkat sekolah berpenampilan aneh kayak gini." Siang itu, di hari Sabtu, Satrio pulang lebih awal dan akan kembali ke sekolah nantinya pukul 4 sore untuk mengikuti kegiatan persami. Kakak pembimbing menginstruksikan untuk menyiapkan perbekalan selama kegiatan nantinya, seperti bekal, makanan, dan snack-snack. Satrio juga disuruh untuk membawa 3 bilah kayu untuk membuat api unggun di acara puncak nanti. Rencananya, acara puncak akan digelar pukul 1 pagi setelah kegiatan napak tilas dilakukan. Semua teman-temannya nampak antusias kecuali Mas Satrio yang terlihat kurang semangat. Ia pun kembali ke sekolah pada sore itu dan sudah membawa perbekalan sesuai yang diminta oleh kakak pembimbingnya. Satrio bergumam dalam hati, "Aduh, sebenarnya aku malas banget nih ngikut acara, tapi mau gimana lagi?" Sesampainya di sekolah, sudah tampak terlihat keramaian para calon peserta didik baru yang sudah dikumpulkan di lapangan. Dan kakak pembimbing mulai membagikan kelompok peserta. Satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 orang. Biasanya per kelompok beranggotakan 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan sialnya, kelompok Satrio hanya beranggotakan 7 orang. Yang terdiri dari laki-laki, yaitu Saiful, Dahlan, Iksan, Majid, Doni, Adnan, dan Mas Satrio sendiri.
Satrio berkata, "Ini kita bakal ramean nih napak tilas, tapi kalau ketemu setan gimana ya?" Adnan menjawab, "Wes tenang baik, gak bakal lah kita ketemu setan. Paling kalau memang ketemu ya itu dari kakak pembimbing kita sendiri yang menyamar." Singkat cerita, hari mulai gelap. Para peserta diwajibkan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah bagi yang muslim. Lalu, setelah itu mereka melaksanakan kegiatan makan-makan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mulai menjalani games-games yang diadakan oleh kakak pembimbingnya. Singkat cerita, sekitar pukul 9 malam, acara napak tilas pun dimulai. Kakak pembimbing mulai menginstruksikan aturan dalam kegiatan ini. Selain mereka diharuskan untuk berjalan mengikuti rute yang diberikan oleh pembimbing, mereka juga diwajibkan mengambil barang yang tersebar di sepanjang rute tersebut. Uniknya, per kelompok mendapatkan tugas mencari barang-barang yang berbeda. Sementara itu, kelompok Satrio sendiri diharuskan membawa 2 buah bendera berwarna biru. Jadi, mereka diharuskan berjalan kurang lebih sejauh 500 meter dengan rute melingkar. Rutenya sendiri mereka harus keluar gerbang sekolah melewati rumah-rumah warga, kebun-kebun. Tapi ada satu titik lokasi yang membuat mereka agak down, yaitu mereka harus melewati kebun bambu dan pemakaman desa. Sebelum nantinya akan kembali ke gerbang sekolah dari arah yang berbeda. Ya memang pada dasarnya mereka tetap diawasi lalu ditakut-takuti oleh para pembimbing dan para guru. Tapi itu semua tanpa sepengetahuan peserta. Dan anehnya, rumah-rumah sepanjang rute yang dilalui itu gelap, entah kebetulan atau memang warga sudah berkoordinasi oleh pihak sekolah untuk mematikan lampu saat kegiatan napak tilas dimulai. Mas Satrio sendiri juga kurang tahu mengenai itu. Dan bahkan ada beberapa orang pembimbing yang menyamar menjadi hantu, entah pocong ataupun kuntilanak. Di sisi lain, kakak pembimbing yang tersebar di beberapa titik juga mengalami keanehan. Awalnya, mereka bertugas untuk menakut-nakuti peserta dengan tap combo yang sudah disediakan. Kita sebut saja 2 orang pembimbing ini dengan nama Agus dan Robi. Agus dan Robi berjaga di salah satu titik rute tersebut. Mereka bersembunyi di balik pohon berukuran besar. Tidak dijelaskan pohon apa. Mereka berdua membawa tip combo yang berisi kaset rekaman suara tertawa kuntilanak. Jadi, ketika kelompok peserta yang melewati tempat tersebut, mereka langsung memutar suara tertawa itu. Sedangkan mereka yang memakai cosplay hantu hanya standby di rumah warga-warga yang gelap tadi. Dan benar saja, ada satu kelompok siswa yang melewati rute tersebut. Robi berkata, "Gus, play Sakiki Gus." Oke. Suara tertawa kuntilanak pun diputar dan sontak para calon siswa itu pun berlarian ketakutan. Robi berkata, "Dia takut Gus sama tab yang kamu setel tadi. Mereka masih mengikuti rute kan?" Agus membalas, "Iya Rob, mereka aman." Robi kembali menjawab, "Wes bagus banget tab kamu yang bawa ini. Ada suara ketawa, ada suara nangisnya juga." Di sini Agus terdiam sejenak. Agus berkata, "Aku cuma setel suara ketawa aja Rob. Emang ada suara nangisnya juga ya?" Robi pun menjawab, "Ya ada, justru lebih jelas dan realistis gitu." Agus mematikan tab kombonya. "Rob, ini cuma suara ketawa toh. Coba kon krungu meneh." Suara tangisan itu masih terdengar dan seperti berada tepat di belakang mereka. Ketika mereka menoleh ke belakang, ada satu sosok mirip kuntilanak. Badannya itu lebih besar dari manusia normal. Rambutnya yang acak-acakan sampai menyusur tanah yang hanya berjarak 2 meter dari mereka. Wanita itu seperti menggendong bayi yang dipenuhi darah dan sambil terus menangis. Di sini, Agus dan Robi tidak kuasa menahan ketakutan. Mereka pun langsung berlari tunggang langgang kembali ke sekolahnya. Mereka yakin betul sosok yang mereka lihat bukanlah teman mereka yang menyamar menjadi hantu, karena kata Agus, kaki wanita tersebut tidak menginjak tanah.
Dan sialah lagi, kelompok massa trio mendapatkan giliran napak tilas pukul 11 malam. Mereka bertujuh mulai berjalan keluar ke area sekolah. Hanya dibekali 2 buah senter untuk penerangan. Satu persatu ia melewati rumah warga. Salah satu temannya berteriak ketika melihat ke salah satu teras rumah warga. "Wah, pocong!" Baru saja mereka hendak mengambil langkah 1000, tiba-tiba sosok pocong itu tertawa. "Hahaha, tenang, ini aku, nggak akan ada apa-apa." Mereka merasa lega sejenak karena ternyata sosok pocong itu adalah pembimbing mereka yang menyamar. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan Iksan menemukan satu buah bendera biru yang mereka cari. Setelah sampai di area perkebunan warga, lagi enak-enaknya jalan, mereka melihat ada satu sosok kuntilanak yang berlari di hadapan mereka. Tapi kuntilanak tersebut bukannya menakuti mereka, tapi malah terpleset dan jatuh serta berteriak. Adnan bertanya ke sosok tersebut, "Nopo Thomas?" Disusul tawa teman-temannya. Dan lagi-lagi sosok tersebut hanyalah kakak pembimbingnya yang menyamar. Adnan berkata lagi, "Tuh kan, aku bilang juga apa, ini tuh cuma kakak pembimbing yang menyamar jadi hantu." Iksan menjawab, "Iya betul juga ya, yaudah yuk cepet, biar cepet selesai, aku ngantuk." Mereka pun berjalan menuju gerbang pemakaman di sana. Sudah ada 2 orang kakak pembimbing dan 1 guru yang berjaga di gerbang masuk makam sebelah utara. Dan ada 1 orang pembimbing dan 1 orang guru yang berjaga pula di gerbang selatan makam tersebut. Jadi mereka hanya berjalan lurus membelah makam tersebut. Guru tersebut pernah berpesan, "Hati-hati ya, kalau ana apa-apa aja Melayu. Wis lurus aja tok ya." Mereka mulai memasuki area pemakaman. Di sana terlihat sepi, hanya ada suara-suara binatang malam. Ketika mereka berjalan sekitar 20 meter masuk ke dalam makam, mereka terus berjalan di jalan makam yang hanya memiliki lebar jalan sekitar 1,5 meter. Dari kejauhan, mereka melihat sosok putih mirip sosok pocong yang terbaring di tengah jalan, tepat seperti menghalangi mereka. Di jarak sekitar 1 atau 2 meter dari sosok tersebut, ada satu bangunan pendopo yang dijadikan sebagai rumah keranda. Adnan berkata, "Tuh lihat, kakak pembimbing berani-beraninya dia tidur sendirian di tengah makam, pakai pocongan lagi." Ketika sudah sampai di dekat sosok tersebut, terlihat satu sosok pocong dengan wajah yang sangat hitam. Saat itu, mereka mengira pocong tersebut adalah seorang kakak pembimbing. Satu persatu dari mereka melangkahi sosok tersebut tanpa rasa takut. Sedangkan Adnan yang bertugas sebagai sapu jagat di kelompok mereka, entah sengaja atau tidak, Adnan ini menginjak bagian perut dari sosok tersebut. Tapi aneh ya, sosok pocong itu tidak bergerak sama sekali. Di sini Adnan mulai merasa aneh. Ia seperti menginjak tubuh manusia normal, tapi kok tidak bereaksi sama sekali. Saat Adnan melihat ke arah belakang, pocong tersebut pun bangun dan berdiri tegak. Cara bangunan pun sangat aneh. Dari posisi terlentang mendadak ke posisi tegak dan melotot ke arah mereka. Sosok pocong tersebut ternyata memiliki wajah yang hitam, gosong, dengan mata yang tak hanya terlihat pupilnya saja, dan terus melotot ke arah mereka semua. Mereka semua pun panik dan berlari terbirit-birit. Anehnya, mereka sudah merasa berlari sekencang mungkin ke arah depan sana. Tapi anehnya, sosok pocong itu masih berada di dekat mereka. Dan posisi rumah keranda masih berada di dekat mereka. Jadi, mereka seakan-akan lari di tempat. Kejadian itu berlangsung kurang lebih 10 menit mereka alami. Tidak sampai di situ, posisi keranda yang menggantung di rumah keranda tiba-tiba bergoyang dengan keras dengan sendirinya tanpa ada angin atau siapapun di sana. Tiba-tiba keranda tersebut pun jatuh dengan keras yang otomatis menambah kepanikan mereka semua. Setelah mereka menoleh ke belakang,
Sosok pocong tersebut berubah menjadi kepulan asap tipis dan menghilang. Dari sinilah mereka berhasil menjauh dari rumah keranda dan menuju pintu keluar pemakaman. Setelah mereka keluar dari gerbang pemakaman, mereka sudah ditunggu oleh 2 orang panitia, terdiri dari 1 orang pembimbing dan 1 orang guru yang ikut menemani. Guru pun bertanya kepada mereka, "Kalian dari mana? Kok lama sekali keluarnya? Kalian gak macem-macem kan di makam?" Satrio pun menjawab dan menceritakan kejadian horor yang mereka alami. Sedangkan 2 orang temannya yaitu Adnan dan Majid jatuh pingsan karena merasa sangat ketakutan dan kelelahan. Akhirnya, karena insiden tersebut dan mempertimbangkan faktor keamanan, pihak sekolah menghentikan kegiatan napak tilas pada malam itu. Begitulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Satrio ke email Kris Cerita Mistis. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau invite lagi nih ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.